يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh wabil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa Allah berikan sehat panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah dalam setiap kajian di masjid kita. Mudah-mudahan hujan, cuaca tidak mengurangi semangat dan juga kekhusyuan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebaikan kita istiqomah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para hujaz, tuan guru, para kiai, guru-guru kita semua yang mohon maaf tidak ditata satu persatu, namun sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh, yang mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Puji syukur terlebih dahulu sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tadi malam sudah diawali dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah kita hari ini sudah berada di hari yang ke-20. Ya, betul ya. Hari yang ke-21. Oh ya, malam 21. Hari ini sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Tentu ini kebahagiaan tersendiri buat kita. Karena 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah. Wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan yang lalu kita udah doa tuh sama Allah. Ya Allah, sampein umur saya ke bulan Ramadan. Sampein umur saya di bulan Ramadan. Begitu kan doa kita tuh. 3 bulan yang lalu pengen sampai di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya 3 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu di Ramadan tahun kemarin kita sudah berdoa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan umur saya sampai ke Ramadan tahun depan, kan begitu. Dan alhamdulillah doa kita qabul. Sehingga kita sampai ke bulan Ramadan. Ntar Ramadan tahun ini doa lagi kita kan. Ya Allah, mudah-mudahan umur saya sampai lagi ke Ramadan tahun depan, kan gitu. Ntar Rajab doa lagi begitu. Begitu seterusnya. Kan enak tuh, nggak mati-mati kita. Iya. Saya ingat tuh waktu berangkat haji, dulu satu kamar dengan pensiunan BUMN di Pondok Gede, ngobrol lah tuh. Dek, gitu. Waktu itu saya berangkat lagi mahasiswa, masih muda gitu ya. Dek, katanya, alhamdulillah. Oh iya Pak, kenapa? Akhirnya doa saya dikabul. Saya semenjak jadi pegawai selalu berdoa, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku sebelum aku bisa berkunjung ke Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Sampai saya pensiun saya berdoanya begitu aja tuh. Jangan cabut nyawa saya sebelum saya bisa ke Mekah, sebelum saya bisa haji, sebelum saya bisa umroh. Dan hari ini Allah kabulkan saya. Alhamdulillah Pak, saya bilang. Ada berangkat, alhamdulillah saya berangkat karena boleh ngasih gitu. Saya waktu tahun 98 ongkosnya dikasih Pak. Tahun 98 saya ceramah tentang walimatul haji, walimatul safar. Turun adalah lurah tuh datang ke saya, kepala desa waktu itu ya. Lurah bilang, Jis, ente kalau udah pergi haji tambah enak nih, kata dia, ceramahnya jadi enak ceritanya. Iya Pak Lurah ya. Mau nggak pergi haji? Ya mau, saya bilang, tapi duit dari mana? Ntar sore saya ke rumah ya, katanya. Ya, saya bilang. Begitu sore datang ke rumah bawa map dia. Begitu saya buka mapnya, cek Bu, isinya 8.800.000. Waktu 98 haji itu 8.800.000. Padahal beliaunya belum pergi haji. Nah, akhirnya saya berangkat. Maka saya mendapat gelar Haji Kosasih. Iya. Haji boleh ngasih. Alhamdulillah. Ternyata saya ketepaan bapak saya. Bapak saya waktu berangkat juga sama, boleh ngasih juga kan gitu. Ada orang, Ustadz doain ya tanah saya yang pojokan Brosono laku. Kalau tanah saya laku Ustadz saya ajak dah ke Mekah nih. Laku tanahnya. Berangkat. Saya ketepaan. Insya Allah doakan tahun ini saya akan berangkat menjadi pembimbing ibadah kloter untuk Tangerang Selatan. Mudah-mudahan lancar ya. Begitu sampai di Mekah, mau pulang, di depan Ka'bah nangis lagi dia Pak. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sampaikan saya di Mekah Al-Mukarramah. Di depan rumahmu yang mulia hamba berdoa.
tolong ya Allah, sampaikan hamba kembali ke Mekah tahun yang akan datang. Kan tadi dia bilang begitu ya, jangan cabut nyawa saya sebelum saya sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah dia doa lagi, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa balik lagi. Itulah manusia, jadi nggak mati-mati juga kan, sama begitu. Iya. Jadi alhamdulillah sudah lama sekali kita berdoa ingin bertemu dengan Ramadan, dan kita saat ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di Ramadan tahun ini. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Siapa tahu tadarus kita malam hari ini adalah tadarus kita yang terakhir. Siapa tahu taraweh kita tahun ini menjadi taraweh kita yang terakhir. Siapa tahu qiyamul lail kita di Ramadan ini adalah menjadi qiyamul lail yang terakhir buat kita. Karena umur mah nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang? Kan tidak ada, Pak. Maka bersungguh-sungguhlah kita di bulan Ramadan tahun ini untuk ibadah. Umur kita nggak panjang kok, Pak. Kita nggak lama di dunia ini, enggak. Paling lama ya 60, 70, ada yang 80 lah. Lebih-lebih 85 ada. Maka kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi menjelang akhir di bulan Ramadan ini? Banyak sekali amalan ibadah yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini. Tapi yang paling pertama, kesempatan Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan Ramadan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu supaya keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu menjaga, secara bahasa memelihara, menghindari. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Ketika Abu Hurairah ditanya tentang makna takwa, Abu Hurairah memberikan jawaban dengan perumpamaan. Ketika Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Kata Abu Hurairah, seandainya kamu berjalan di suatu jalan, jalan itu penuh dengan duri, lobang, beling, macam-macam lah. Apa yang kamu harus lakukan? Aku pasti menghindar agar tidak terinjak paku, beling itu. Pasti aku akan menghindar. Atau bisa jadi aku akan memutuskan mencari jalan lain yang lebih aman ketimbang jalan yang penuh dengan duri ini. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Jadi takwa itu menghindar dari perbuatan yang bisa menyebabkan kita dari dosa dan maksiat. Itu takwa namanya. Atau Buya Hamka di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah memelihara diri kita agar kita tidak terperosok ke dalam jurang dosa dan maksiat. Jaga kaki kita, jaga mata kita. Itu bagian dari takwa. Maka Ramadan
mengajarkan kepada kita tentang takwa. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Sebab kalau hanya menahan makan dan minum saja, anak SD juga bisa. Buktinya anak-anak kita yang SD pada puasa. Tapi lebih dari itu, puasa itu mampu menahan mata, menahan mulut, menahan kaki, menahan tangan dari perbuatan dosa. Makanya kenapa orang yang berpuasa kadang mulutnya bau gitu. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena disuruh jangan banyak ngomong, bau sebabnya gitu. Itu disuruh jangan banyak ngomong bulan puasa itu ya. Maka takwa itu begitu tuh. Takwa itu adalah menghindari diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi kalau takwa itu la'allakum tattaqun itu. Jadi puasa itu ya bisa menghindar diri kita dari perbuatan dosa. Yang kedua, puasa itu kan panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak pakai ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Tapi Allah pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka puasa ini khusus, Pak. Betapa indahnya kita mendapat panggilan yang begitu indah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, berpuasalah. Panggilannya luar biasa, Bu. Kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang-orang yang beriman. Tidak pakai ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tidak, tapi iman. Maka puasa itu panggilannya adalah panggilan iman. Tanpa iman yang kuat nggak bisa kita puasa, nggak bisa. Maka jangan heran banyak orang Islam tapi tidak puasa. Karena puasa ini Ramadan tuh begitu, Bu. Ada orang Islam yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja. Buat orang Islam yang satu ini, mau Ramadan kek, mau kagak kek, biasa aja dia mah, nggak ngaruh. Sebelum Ramadan jauh dari masjid, begitu datang Ramadan tetap aja jauh dari masjid. Sebelum Ramadan jauh dari Quran, begitu datang Ramadan tetap aja jauh dari Quran. Sebab buat orang Islam yang satu ini, dia menganggap Ramadan bulan biasa-biasa saja. Pokoknya waktunya ngopi jam 7 pagi, ngopi aja dia. Karena buat dia biasa aja. Saya waktu pulang kuliah subuh di Masjid Agung Serpong itu, pulangnya sengaja lewat pasar, Pak. Macet kan ada, Pak, ada kereta berhenti. Lagi nunggu kereta lewat, itu lewat tuh di orang pasar tuh bawa kopi hitam nyebrang. Enggak lama ada lagi nyebrang bawa bubur ayam. Itu orang Islam tuh. Tapi kenapa bisa begitu? Karena bagi mereka Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja. Jam 12 orang-orang sibuk nyari masjid, mau salat zuhur berjamaah, dia sibuk nyari warteg yang buka. Walaupun wartegnya ditutup, tapi kakinya kelihatan. Dari kakinya kita udah bisa ngebedain bahwa itu kakinya orang Pondok Jaya. Ya. Sebab kaki orang Islam sama kaki orang Cina mah beda. Iya.
Bahkan di bulan Ramadan ini banyak orang yang kena apa namanya tuh Pak? Kalau orang kayak digendam itu Pak, hipnotis. Bulan puasa ini banyak orang yang kena hipnotis. Iya, tanya, kamu dari mana? Masya Allah Ustaz, saya nggak sadar tadi saya dihipnotis masuk ke warteg katanya. Jadi dihipnotis atau bisa masuk ke warteg, baru ingat dia kan bulan Ramadan. Maka Ramadan itu panggilannya iman. Karena ada orang Islam yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja. Ada juga orang yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan musiman, musimnya baca Quran semua. Begitu selesai Ramadan, selesai baca Qurannya. Musimnya ke masjid, ramai masjid di mana-mana. Selesai Ramadan, selesai ke masjidnya. Musimnya pakai baju muslim, semua pakai baju muslim. Sampai ke public figure kita, artis-artis kita, wah pakai baju muslim semuanya di TV, lihat. Dewi Persik pakai jilbab, cakep banget wah. Begitu selesai Ramadan, selesai Pak. Karena musiman. Tapi di Pondok Jaya Nurul Iman, oh luar biasa pada saat baru saya ngalamin kuliah subuh hari kerja begini. Biasanya orang minggu di masjid saya aja tiap minggu, hari minggu. Ini hari Rabu ini luar biasa. Dan banyak jamaahnya. Bagi ibu-ibu, ini janda Bu, banyak janda ini. Saya banyakkan ibu-ibunya ini. Oh iya, hari kerja memang. Saya pagi ini ada inspektorat ke kantor, maka tadi di malam udah di WA-in semuanya. Datang pagi katanya begitu. Baik. Maka puasa itu panggilannya adalah iman. Yang kedua, Ramadan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar dosa kita. Maka kejar ampunan Allah di bulan ini. Jangan sampai Ramadan tahun ini dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sebab kata Nabi, ada 3 orang yang bakal celaka. Siapa orang yang celaka itu? Kata Rasulullah, ragima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Orang yang celaka itu kata Nabi, apabila ada orang yang menyebut nama nabinya tapi dia tidak bersolawat kepada aku. Celaka kata Nabi. Ragima anfun rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ada orang yang menyebut nama Nabi tapi tidak bersolawat kepadaku. Maka biasakan kita apabila ada yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kepadanya. Mumpung solawat bisa kita baca dari Pondok Jaya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung salawat itu bisa dari sini. Kalau ziarah kan kita harus ke sana, Pak. Kalau ziarah kan harus ke Madinah kita. Harus berkunjung ke makam Rasulullah. Kalau salawat bisa dari Pondok Jaya. Mumpung salawat itu bisa dari mana-mana, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasang target, Pak. Selama Ramadan ini saya harus sholat sunnah duha 2 rakaat. Selesai duha saya mesti baca sholawat 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita mau pakai yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau kita pakai sholawat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 1000 kali. 30 menit, Pak.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kalau kita 1 hari di bulan Ramadan di pagi hari selesai sholat duha baca sholawat 1000 kali, kalau Ramadan 30 hari berarti selama Ramadan kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30.000 kali. Dahsyat. Maka kata Nabi, celakalah orang yang apabila disebut nama nabinya tapi dia tidak bersolawat. Maka banyakin kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kata Nabi, siapa orang yang celaka itu? Wa ragima anfun rajulin dahala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyughfara lahu. Siapa orang yang celaka? Orang yang celaka adalah apabila orang itu diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, sampai Ramadan mau habis, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka orang itu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Kejar ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya. Atau kita mau yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah bila perlu sambil teteskan air mata kita. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dosa dan maksiat terlalu banyak kita lakukan. Maka Allah sediakan Ramadan sebagai bulan pembakar dosa. Maka kesempatan ini ambil oleh kita. Karena kata Nabi, celaka orang yang apabila diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosa dan maksiatnya oleh Allah sampai Ramadan mau habis. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang rugi ya. Hari ini kita harus banyak istighfar. Yang ketiga, siapa orang yang termasuk rugi itu kata Nabi, wa ragima anpun rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilul jannah. Orang yang rugi yang ketiga kata Nabi adalah orang yang apabila orang tuanya masih ada, ibu bapaknya masih ada, tapi dia tidak berbakti kepadanya. Padahal dia tahu ibu bapaknya adalah pelentara untuk masuk ke dalam surga. Maka mumpung masih ada ibu kita, mumpung masih ada bapak kita, berbaktilah kepadanya. Karena itu jalan buat kita masuk ke dalam surga. Apalagi lagi bulan-bulan Ramadan begini nih. Wah, buat orang tua kita seneng. Makanya mestinya awal Ramadan kan punya anak 7-7 datang ke rumah orang tua. Anak pertama datang, mak tahun ini mak nggak usah kerja, bapak nggak usah kerja, udah bapak di rumah aja fokus ibadah, baca Quran pak, tadarus, nggak usah mikirin yang lain-lainnya. Beras mana udah dibawain sama saya sekarung, tuh sirupnya tuh pak, tuh kopinya udah saya bawain, gulanya udah saya bawain. Tuh korma udah saya beliin. Nih buatnya nih duitnya nih, pegang nih 1 juta. Kata emaknya, emang lu ada? Tuh bahasa emak kan selalu begitu ya. Emang lu ada? Ada mak. Udah. Datang anak yang kedua. Sama begitu juga. Udah mak, mama puasa we, udah ibadah aja jangan mikirin apa-apa. No beras no udah saya bawain no sekarung buat emak. Tuh sirupnya, tuh gulanya, tuh kopinya buat baba, tuh kormanya buat buka. Ini duitnya nih ada 1 juta. Emang lu ada? Ada. Anak yang ketiga datang bawa beras lagi sekarung, duit 1 juta. Bawa sirup, bawa korma. Anak yang keempat datang lagi, anak yang kelima datang lagi, ke-6 datang, ke-7 datang, semuanya bawa beras suring sekarung.
Anak 7 karung, bawa sirup suring 5 kali 7 70 botol. Belum gulanya, duitnya suring 1 juta, dapat 7 juta. Emaknya girang banget. Begitu anak pada pulang, emaknya nangis ke kamar. Dikejar sama lakinya, jangan ditangisin anak mah. Emang anak kita lagi pada punya rezeki, doain aja. Iya bang, saya mah nangis bukan ngapa-ngapa. Nyesel punya anak cuma 7. Coba anak kita 12, bayar bang kata dia. Lumayan 12 juta. Kesempatan. Jangan kita sia-siakan kalau masih ada orang tua. Karena orang tua adalah salah satu kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat masih ada orang tua mah, mau ngasih apa juga bisa. Kerasa entar kalau orang tua udah nggak ada, apalagi pas orang tua nggak ada kita sukses, kerasa banget tuh. Dulu waktu emas saya masih ada, bapak saya masih ada, saya kalau pulang nikahin tuh pak, kalau nikahin sehari 4, 5, itu kan parselnya 5, 4. Iya loh, orang di kita mah kan biasanya begitu pak, pasti nggak lepas kalau ngasih berkat namanya. Pokoknya udah parcel bawaan besan udah dibungkus, udah buat penghulu. Itu di motor 5 parcel tuh. Kalau pulang nikahin saya mampir ke rumah emak saya pak, di depan. Walaupun rumahnya satu komplek pak, masih cuman paling depan, saya belakang. Saya tanya mak nih, lihat bawa parcel nih banyak nih, buahnya gede-gede bener. Mau yang mana? Mau itu 2 katanya gitu ya. Ambil 2, sisanya kita bawa pulang. Wah nikmat pak. Pulang ngaji mampir ke rumah orang tua, bawa berkat segala macam, makan bareng sama orang tua. Nikmat pak. Begitu orang tua udah nggak ada, kita pulang bawa berkat banyak macam, biasa aja pak, pulang aja ke rumah langsung. Paling kita memberakin di rumah ada barang-barang semua. Karena memang saya mau keluarga besar pak, 10 orang. Iya 10 orang itu keluarga saya besar, jadi seru gitu banyak. Kenapa? Mumpung orang tua masih ada. Sebab kalau sudah tidak ada, rasa nikmat itu jauh berbeda. Kalau orang tuanya udah nggak ada, doain orang tua kita, jangan pernah lepas. Sebab kata Nabi, celakalah anak yang orang tuanya masih ada, tapi dia tidak berbakti kepadanya. Yang udah nggak ada, doain, ziarahin. Sebab kata ulama, orang yang sudah meninggal dunia didatangi oleh orang yang dicintainya, maka dia akan bahagia. Bapak kita seneng pak di kuburan kalau anaknya pada datang. Bawa pak anak kita, cucu kita bawa, supaya begitu kita meninggal dunia anak kita enggak kehilangan. Biasanya kan yang jarah kadang-kadang emaknya doang mau bapaknya, anaknya mah nggak diajak, cucunya nggak diajak. Begitu bapaknya ninggal, emaknya ninggal, nggak ada lagi tuh ngejirahin engkongnya. Kenapa? Sebab anaknya nggak pernah kita ajak, cucu nggak pernah kita ajak, jadi nggak tahu dia kuburan engkongnya yang mana. Putus pak, hati-hati. Maka bapak saya itu almarhum kalau habis lebaran 1 hari pulang dari masjid, salam-salaman sama tetangga udah selesai. Kalau kita belum berangkat ke kuburan tuh didiem aja tuh, ngomong enggak apa enggak, diem aja. Berarti tuh nyuruh kita tuh udah sono berangkat ziarah. Kan di kampung mah kalau habis sholat Idul Fitri lebaran langsung pada berangkat ke kuburan baik kan biasanya di kampung mah gitu. Maka saya berangkat begitu pak. Anak saya nggak ikut, nggak mau, saya paksa aja pak, ikut. Kenapa? Karena saya berharap suatu saat ketika nanti saya sudah tidak ada, anak cucu saya yang akan meneruskan berziarah ke makam. Penting. Kenapa? Karena orang yang dikubur akan merasa bahagia kedatangan orang yang dicintainya. Maka biasakan kita berziarah ke makam orang tua kita. Kenapa? Ya itulah cara kita berbakti sekarang kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau hari ini kita lupa mendatangi makam kedua orang tua, jangan salahkan kelak anak-anak kita akan lupa kepada kita. Kalau hari ini kita lupa mendoakan orang tua kita, jangan salahkan suatu saat nanti anak kita juga bakal lupa mendoakan kita. Maka oleh karena itu kesempatan, kata Nabi, celaka sekali orang yang masih ada orang tuanya tapi dia tidak mau berbakti kepada ibu bapaknya. Jamaah yang saya hormati, kemudian yang ketiga, karena Ramadan adalah iman dan takwa, maka pasti puasanya akan berkualitas.
Kalau puasa kita karena Allah, pasti Pak, puasa kita akan berkualitas. Kalau puasa kita karena ini, karena itu, ya puasa kita biasa-biasa saja, Bu. Maka berpuasalah kita dengan iman kepada Allah. Maka puasa kita akan berkualitas. Berapa banyak yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab orang yang berpuasa melakukan 5 hal yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Khamsatu asya'a tukhbitus saum, al-kadhib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminu wal ghamusu, wan nazru bisyahwah, kata Nabi. Banyak orang yang puasanya pahalanya terhapus. Karena apa? Al-kadhib, bohong. Lagi puasa ngebohong mulu. Asa kirian ada yang nagih, bilangin ya emak nggak ada. Padahal banyak ditidur di belakang. Asa kira ini bilang ya, itu berbohong. Kalau sudah berbohong, maka nilai pahala puasanya ini bisa terhapus, kata Nabi. Wal ghibah, ngomongin orang. Baik-baik nih bulan puasa nih, kumpul nyari kolak, nyari bala-bala, ayo ngobrol. Nggak kerasa deh kita ngomongin tetangga kita, ya kan? Udah dari pagi nahanin lapar, nahanin aus, begitu jam 4:30 beli bala-bala sambil ngomongin tetangganya, ya habis udah bala kita, udah dapet apa-apa. Ya, si Anu mau ya bulan puasa juga, ini iya po emang dia mah, gitu. Ya, udah enak banget dah sambil nyorek. Ya, sambil bawa kolak, sambil bawa bala-bala. Wal ghibah wan namimah, mengadu domba. Kok A bilang begini, ke si B bilang begini, adu domba. Maka orang yang boleh berbohong itu ya satu, untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Kita boleh ngebohong tuh Pak. Si A sama si B lagi berantem nih, lagi musuh-musuhan. Kita boleh ngebohong tuh Pak. Kita ketemu si A, ada salam dari si B. Wah emang lo, iya benar dia salam kemarin, katanya udah lama nggak ketemu. Padahal si B kagak ngomong apa-apa. Kita ketemu si B ngomong begitu lagi, ada salam dari si A, katanya. Udah lama katanya nggak ketemu di masjid, katanya. Sekarang jarang ketemu, katanya. Udah bilang kangen banget ya. Udah pengen lagi main bulu tangkis bareng, apa. Padahal dia nggak ngomong. Kita boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Apalagi yang bisa menghapus puasa kita? Bersumpah palsu. Bersumpah. Maka jangan gampang kita sumpah. Hati-hati nih tukang dagang nih. Yang dagang nih. Pok, duit ini baju berapa Pok? 150.000. Malah amat Pok. 130 ya? Enggak, udah enggak, gue ngambil untung udah. Pokoknya amal lu gue jual supaya gue juga ini. Udah pola 130, Masya Allah. Emang dari sana begitu, demi Allah gua mah. Tuh gitu tuh. Hati-hati. Demi Allah gua nggak ngambil untung sama lu mah. Emang udah desanya segini gitu. Kita ngambil. Sumpah palsu. Di pengadilan sumpah palsu, ngebohong karena untuk menjerumuskan, memasukkan orang ke dalam penjara. Ini kan ada Pak, sumpah palsu yang dibayar orang buat bersumpah. Karena dia sudah. Kemudian apa yang bisa menghapuskan pahala puasa kita? Wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Hati-hati Pak. Lagi jalan-jalan sore, kita keliling-keliling ngeliat perempuan cakep, kita liatin, beda amat sama yang di rumah ya, gitu. Bisyahwat. Hati-hati. Karena Nabi jauh hari sudah mengkhawatirkan, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 6 kurang. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua, mari manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan tahun ini
dengan banyak-banyak kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita menjadi orang-orang yang menyediakan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. 30 menit enggak lama, Bu. Setengah jam kita istighfar 1000, setengah jam kita berselawat. 30 menit saja. Karena di bulan Ramadan ini kan kita agak diberikan renggang kan, agak diberikan waktu untuk bisa banyak itu. Apalagi kalau kita mampu menyediakan waktu dalam satu hari 3 jam saja. Saya sekarang sama guru saya dibilang begitu. Ente seminggu sekali bisa nggak menyediakan waktu, nggak usah lama-lama dah, 3 jam aja. Untuk apa? Untuk Allah. Dalam seminggu 3 jam saja untuk Allah. Nggak ngapa-ngapain kita, nggak keluar, nggak megang HP, nggak apa-apa. Plus sudah 3 jam khusus untuk Allah. Sediakan tempat oleh kita di rumah 3 jam saja, Pak. Tidak sentuh HP, nggak apa-apa. Bilang titip aja, bilangin ya, Bapak tidak bisa diganggu, 3 jam saja. Pokoknya 3 jam itu kita duduk aja, kecuali kebutuhan pribadi, kita mau batal wudhu, kemudian ambil air wudhu ke kamar mandi. Selebihnya 3 jam kita duduk saja, Pak. Udah Abdul Zikri, Pak. Seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 3 jam, Pak, masukkan itu ke dalam hati kita. La ilaha illallah. Makanya para ulama-ulama sepuh kita itu suka berkholawah kan, seminggu nggak bisa ditemuin. Kenapa? Menyediakan waktu untuk Allah. La ilaha illallah. Orang kita main HP 2 jam bisa sih, di tempat tidur ya bulan puasa, masa kagak apa kagak gitu kan. 2 jam mainin HP, Facebook dibuka, Twitter dibuka, enggak kerasa udah 2 jam. Kita sediakan waktu untuk Allah 2 jam, 3 jam dalam rangka taqarruban ilallah. Mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sebagai bahan penyemangat saja buat kita, agar kita betul-betul memanfaatkan Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan hari-hari Ramadan kita tanpa ibadah kepada Allah. Qur'annya, salawatnya, zikirnya terus kita lakukan. Siapa tahu begitu waktu tiba kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Siapa tahu ketika waktunya tiba kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal kondisi dan situasi. Waktunya datang, datang aja. Sampai orang cerita begini, gimana sih katanya malaikat Jibril mau nyabut nyawa nggak bilang-bilang. Orang mau bilang-bilang, kata malaikat Jibril, udah lama gue bilangin, lu nyebut kapan ngeh. Bagaimana cara malaikat ngebilangin tuh? Yang tadinya rambutnya hitam udah jadi putih, itu tanda kan. Gigi yang tadinya bagus udah pada ompong, tenaga yang tadinya kuat udah pada lemes, kulit yang tadinya kencang udah pada keriput. Itu tanda tuh, kata malaikat, itu kan tanda. Gimana bilang protes nggak dibilang-bilang, katanya datang. Kenapa? Udah lama malaikat ngebilangin kita. Tinggal kitanya saja sebetulnya yang belum menyadari kematian itu pasti datang kepada kita. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup majelis kita dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
Allahumma anzili rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa ni'matan illa ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna waladan salihan aliman ghaniyan wabiran illa walidayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.